Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila kharam bitam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. Allah 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 istajib marajana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ada hadis sahih kata Rasul roghima anfu rajulin. Bodoh. Tahu bodoh, Pak? Blow on. Itu kata Rasul indahu dzukirtu. Di sisiku disebut namaku. Dia tahu namaku sedang disebut. Falam yusalli alayya. Tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Di hadis lain dikatakan al-bakhil indahu dzukirtu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu orang yang ketika disebut bakhil, orang kikir, pelit, koret, itu orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Solawat itu bentuknya sebenarnya doa, tapi hakikatnya
sebenarnya bukan ungkapan doa. Kenapa? Karena Rasul sendiri sebenarnya hakikatnya nggak butuh doa kita. Rasul nggak butuh doa kita. Bahkan Allah katakan laulaka ma khalaqtu aflak. Andaikan bukan karena kamu wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Itu saking hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersolawat pada hakikatnya sebenarnya ungkapan rindu kita kepada Rasul. Siapa yang gak rindu kepada Rasul? Kita sering sebut nama beliau. Kemudian dalam sejarah diceritakan bagaimana akhlak beliau begitu mulia. Kita setiap sholat kita sebut namanya, setiap sholat kita berikan sholawat kepadanya. Tapi kita tidak pernah berjumpa. Maka sebenarnya itu ungkapan rindu. Maka bentuk sholawat itu ya bahasanya ya bahasa rindu. Anta syamsu anta badur ya Nabi salam alaik. Anta syamsu anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahus suduri. Kau adalah cahayaku, kau adalah pelipur laraku. Itu kan ungkapan rindu. Makanya ketika orang umroh, orang berangkat haji, Pak, itu pasti dia akan nangis ketika melihat dua sesuatu. Setiap orang yang umroh atau haji pasti dia nangis. Yang pertama ketika dia melihat Mekah, melihat Ka'bah. Ka'bah itu ada di Mekah. Mekah itu berasal dari kata baka. Baka itu artinya nangis. Maka setiap orang ketika dia melihat Ka'bah akan berlinang air matanya nangis. Yang kedua, dia akan menangis ketika apa? Ketika melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan berlinang air matanya, menangis, sebuah ungkapan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, terkhusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Mudi Al-Ansori MA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan, istiqomah dalam beribadah. Dan mohon maaf yang lainnya tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena gak ada catatannya. Saya barangkali ini yang kali kedua saya menggantikan guru kita Ustadz Dudu Lukmanul Hakim yang beliau berhalangan hadir. Ini ngajinya sampai berapa menit sih Pak? Biasanya 1 jam. Iya benar, kuat apa kuat enggak 2 jam. Soalnya pengajian-pengajian seperti ini jarang peminatnya Pak. Apalagi zaman semakin canggih. Maka
prediksi saya ini kurang lebih sekitar 15 tahun lagi taklim-taklim seperti ini akan bangkrut, akan bubar. Kenapa? Zaman sudah semakin canggih. Orang mau ngaji enggak perlu ke musola, enggak perlu ke majelis taklim. Dia cukup ke Alfamart beli kota. Terus tinggal setel YouTube, mau cari ustadz macam apa, mau jenis seperti apa, tuh tinggal klik aja, tinggal disebut aja. Apalagi sekarang teknologi udah semakin canggih lagi yang disebut dengan 5G, 5G. Itu isunya bukan hanya bisa kita melihat gambar atau video, itu bisa mewujudkan. Jadi Bapak kalau mau ngajar, mau ngelihat saya, itu nggak perlu saya datang ke sini. Dengan teknologi bisa hadir saya di tempat ini dengan wajah, dengan bentuk yang sama. Itu teknologi nanti akan sampai seperti itu. Nasib taklim seperti ini nanti nasibnya kayak seperti Matahari, Robinson. Pada bangkrut. Kenapa? Sekarang orang udah modelnya udah online. Apa aja ada. Jangankan kebutuhan-kebutuhan kita, nyari tuyul second ada Pak di online itu Pak. Ya Allah. Makanya taklim seperti ini minimal kita niatin 3. Yang pertama i'tikaf. Kita niatkan i'tikaf di rumahnya Allah. Enggak usah nyari pinter lah. Kalau nyari pinter udah kelambat kita, udah tua. Sekarang tahu sampai rumah juga lupa apa yang diomongin. Yang kedua, cari pahala. Ini pahalanya itu luar biasa, makanya berat. Ngaji seperti ini berat. Tidak sedikit yang punya waktu yang ada di rumah. Waalaikumsalam. Tapi berat untuk hadir di majlis taklim karena pahalanya besar. Kata Rasulullah, antakdu, kamu bersegera, fata'allama baban, kemudian belajar satu bab minal ilmi, daripada ilmu, khairum min alfi rakaatan, itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Duduk kayak begini ini lebih baik daripada 1000 rakaat. Berat Pak. Pernah kita ngelaksanain sholat 1000 atau 100 rakaat? Belum pernah. Tarawih aja sekarang udah bangkrut yang 23 rakaat. Iya. Saya udah kalau tarawih itu udah hampir 30 hari itu kelalang keliling dari masjid-masjid, dari musola-musola hampir 30 hari. Itu rata-rata 11 rakaat. Makanya Gus Dur itu pernah waktu zamannya Pak Harto buka bersama sama Pak Harto, kemudian Pak Harto masih jadi presiden. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya lalu sholat tarawih. Gus Dur nanya sama Pak Harto, Pak Harto, ini kita tarawihnya pakai NU lama apa NU baru? Ini benar ceritanya begitu. Terus kata Pak Harto, kok begitu? Iya, kalau NU lama itu 23 rakaat Pak Harto.
Kalau NU baru 11 rakaat diskon 50%. Kata Pak ya udah yang cepat aja yang 11 rakaat. Ya Allah. Berat. Kemudian cari pahala. Kemudian yang ketiga silaturahmi. Silaturahmi. Ini begini ini silaturahmi, Pak. Salah satu manfaat silaturahmi itu rata-rata panjang umur. Untuk panjang umur. Lihat dah. Pengajian bapak-bapak sama pengajian ibu-ibu itu ramean pengajian ibu-ibu. Rame ibu-ibu pengajiannya. Saya pernah ngajar bapak-bapak, saya pikir banyak, yang hadir cuma 2 orang. Saya bilang ya udahlah, nggak usah ngaji, kita ngobrol aja ngobrol, ngopi. Tapi kalau pengajian ibu-ibu rame. Makanya dalam hidup rumah tangga itu banyak yang mati bapak-bapak duluan. Pertama jarang ngaji, yang kedua sering diomelin istri. Ada madhabnya Pak. Madhab patuh, bahkan patuh artinya takut istri itu ada madhab, itu madhabnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ada Abu Dar, ceritanya ini istrinya cerewet. Udah ngaji jiping aja, saya bawa kitab juga mau saya baca juga. Udahlah ngaji gini aja. Abu Dar itu istrinya cerewet, diomelin terus. Rupanya dia pengen ngadu sama Khalifah Umar radhiyallahu an. Pas sampai rumahnya Umar, dekat sudah sampai pintunya mau dia ketuk, Umar lagi diomelin sama istrinya. Ini ada di kitab Tanfil Ghafilin ada. Diomelin. Dia bilang akhirnya nggak jadi tuh Abu Dar. Pulang, mau pulang dipanggil, "Tali akhi, sini. Ada apa?" Dia cerita, "Saya mau cerita begini. Apa kata Sayyidina Umar, "Fatahammalha." Udah, kalau istri mau ngomel dengerin aja. Wahia muddatut syair yasir. Itu cuman sebentar, udah dengerin. Kenapa? Karena banyak kewajiban itu dikerjakan oleh istri kita yang sebenarnya bukan kewajiban dia. Walaysa biwajibin 'alaiha. Itu bukan kewajiban istri. Coba sekarang hitung-hitung. Ini saya lagi ngebelain yang takut sama istri nih ya. Ini madhabnya Sayyidina Umar. Coba yang merintah, yang punya kewajiban untuk ngasih makan keluarga itu suami apa istri? Suami. Suami apa istri? Kan suami. Nah istri kita itu makannya apa? Makannya kan nasi, gak ada yang makan beras kan. Maka sebenarnya masak jadi nasi itu bukan tugasnya istri, itu tugasnya kita suami. Yang wajib ngasih pakaian siapa? Suami. Jadi kalau bajunya istri kotor, itu yang wajib nyuciin bukan istri tapi suami. Nyapu rumah kotor itu tugas bapak Pak, bukan tugas istri sebenarnya. Tugas istri cuma satu, patuh sama suami. Jadi kalau kata cowok suaminya, "Bu, masak ya harus masak," gitu. Mau nyuci. Ya Allah. Mudah-mudahan kita duduk di tempat ini kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istiqomah, sehat badan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas satu makalah saja. Kayaknya cukup 1 jam atau setengah jam. Makalah dari Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam pada pasal kelima. Kata Imam Syekh Ibnu Athaillah, beliau katakan begini: ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basori minka. Ijtihaduka fima dumina laka, keseriusan kita di dalam mencari sesuatu yang memang Allah sudah tanggung. Sesuatu yang sudah ditanggung, kita begitu seriusnya mencarinya. Apa sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah? Rizki. Wa ma min dahabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah siapkan rezekinya. Makanya tidak ada yang namanya cari rezeki, yang adanya jemput rezeki. Kalau cari rezeki, rezekinya tidak ada. Kalau jemput rezeki, rezekinya sudah ada. Kita mau ngejemput atau tidak dengan ikhtiar kita. Kadang-kadang lihat, Allah itu menciptakan binatang itu kadang-kadang makanannya yang kalau kita lihat dia tidak mampu. Contoh, cicak itu makanannya apa? Nyamuk, pinter. Persoalannya sekarang cicak itu makanannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang, cicak kagak bisa terbang, Pak. Tapi dapat aja tuh nyamuk. Enggak pernah kita dengar cicak sampai busung lapar, kelaparan, enggak pernah. Itu cicak karena dia tawakalnya luar biasa. Kita ini kadang-kadang enggak yakin, kemudian kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kita begitu hebatnya cari rezeki. Pergi pagi, banting tulang, peras keringat, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Pagi banting tulang, malam banting istri. Itu luar biasa kita. Padahal sudah dijamin. Tapi sebaliknya, wa taksiruka fima tuliba minka. Kesantaianmu atau kelengahanmu, ketidakseriusanmu terhadap sesuatu yang Allah tuntut kepada kita, yang Allah tidak jamin. Apa itu? Keselamatan akhirat. Allah tidak jamin kita selamat nanti di alam barzah kita. Allah tidak jamin kita selamat enggak nanti di hari kiamat, di yaumil mizan. Kita masuk surga atau masuk neraka itu tidak ada jaminan dari Allah. Enggak tahu kita, enggak ngerti kita. Sementara itu yang dituntut oleh Allah kepada kita, kita santai. Kalau udah urusan pahala kan udah orang pada males, Pak. Tapi kalau udah urusan duit kan luar biasa kita. Ini Bapak kalau pengen rame pengaji taklim kayak begini, saya kasih tahu Pak, bikin proposal dulu. Nanti ada uang sekitar umpamanya 10 juta,
amplopin 200 ribuan. Terus umumin tuh sama masyarakat. Malam ada pengajian, pulangnya dikasih amplop 200 ribu. Pasti rame pasti. Kalau udah urusan pahala, ya, pahala mah nanti. Makanya dalam sejarah itu nggak ada Rasul, sahabat Rasul dulu itu nangisin dunianya, nggak ada. Nggak pernah sahabat nangis karena hilang jabatannya, nggak pernah. Nggak pernah sahabat nangis karena kehilangan ontaknya, nggak pernah. Nggak ada sejarahnya sahabat nangis karena kehilangan kehilangan hartanya, nggak ada. Nggak pernah. Nggak ada sahabat nangis kehilangan istrinya, umpamanya nangis, nggak ada. Kadang-kadang ustadz itu kayak dukun. Saya pernah ditanyain, Pak Ustadz, kenapa istri saya kabur, kata dia. Istri saya kabur, Pak Ustadz. Tolong di Terawang, ada di mana? Udah Ustadz udah kayak dukun aja. Saya bilang, kalau istri Bapak kabur, Bapak jangan ke saya. Di ujung tuh di perapatan ada, dekat masjid itu ada yang namanya Pak Haji Bakri, saya bilang. Emang Pak Haji Bakri itu dukun Pak Ustadz? Dia bisa, bukan. Pengurus masjid dia. Dia suruh ngumumin di masjid ada orang kehilangan istri, insya Allah datang, dia bilang. Ya Allah. Makanya dalam sejarah hadis Rasulullah, sahabat itu nangis kalau udah urusan akhirat. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ini sanad ilmu itu kan luar biasa. Imam Muslim itu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' gurunya Imam A'raj. Imam A'raj gurunya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad keilmuan. Hadis, ini saya mau lagi cerita hadis dulu. Hadisnya belum saya bacain. Kita tahu hadis itu perkataan Rasul, sabda Rasul, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul itu dari perawi Imam Bukhari, Imam Muslim. Kok kita tahu? Kan kita nggak ketemu sama Imam Bukhari. Kita tahu itu hadis riwayat Imam Bukhari karena Imam Bukhari ninggalin kitab namanya Sahih Bukhari. Dari situ kita bisa tahu riwayat-riwayat di Imam Bukhari. Yang kemudian Imam Bukhari dari gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis kalau sudah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu hadis itu udah top, di atas posisinya. Di bawahnya itu hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di bawahnya lagi hanya hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selebawahnya lagi tergantung hadis itu disahihkan atau tidak. Jadi kalau riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi itu bisa sahih ataupun bisa hasan ataupun bisa dhaif. Tergantung penelitian para muhaddisin, para ahli hadis. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah.
dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, Rasul suatu ketika minta aku untuk bacain Quran. Ibnu Mas'ud bingung. Rasul minta Ibnu Mas'ud, kalau kata baca bacain Quran dong, gue mau dengerin kalau ke bahasa kitanya. Ibnu Mas'ud itu bingung. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'ul Quran ilaika wa ilaika unzil. Haruskah aku bacakan Quran kepadamu sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Masa aku harus bacakan Quran? Lawa Quran turunnya untukmu kau Rasul, kamu diturunkan Quran itu kepadamu. Kok aku suruh baca? Apa kata Rasul? Inni ahabbu an asma'a min ghairi. Saya ini suka dengerin murotal. Tuh. Tadi Pak Kiai Tel Muammar ZA itu pengajian. Itu mah hobinya Rasul, sering ngedengerin orang ngaji, didengerin. Tapi ngajinya juga ngajinya yang bener. Ini kadang-kadang ngaji kagak bener, ngaji di speaker, bikin orang kesel aja. Udah suaranya nggak enak, tajwid itu kagak, bikin orang sakit gigi. Akhirnya apa? Pakoro saya baca. Tapi ketika sampai ayat pakai pajina min kulli ummati bisyahid wajita bika ala haulai syahida, yang artinya setiap umat itu akan ada saksinya. Dan kamu Muhammad, kata Allah, akan menjadi saksi terhadap umat ini. Rasul dengar ayat itu nggak tahan. Kata Rasul, hasbukal an. Cukup. Ibnu Mas'ud, jangan kau lanjutkan bacaanmu. Faltafatu ilaihi, Ibnu Mas'ud tengok wajah Rasul. Faidan ainani tatrifani. Ketika itu berlinang air mata Rasul, nangis terseduh-seduh. Rasul sekeras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu hebatnya rasa takutnya nanti di akhirat. Kita kagak ada takutnya. Bapak tahu itu kuburan itu kan bisa jadi raudhah, taman dari taman sorga, bisa jadi kufrah min khifar niron, bisa jadi kobangan dari kobaran api neraka. Makanya kita sering doa tahlil, Allahumma ja'al qaburahum raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qaburahum hufratan min hifar niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman sorga, dan janganlah kau jadikan kuburnya sebagai kobangan dari kobaran api neraka. Nah sekarang kenapa kita nggak serius dengan akhirat kita, sementara kita nggak tahu kita ini nanti kuburan kita ini raudhah apa kufrah, kan kita nggak tahu. Makanya sahabat Utsman itu agak aneh, kalau diceritain neraka, diceritain surga nggak nangis. Tapi sahabat Utsman kalau sudah ketemu kuburan nangis. Dia ngeliat kuburan aja nangis. Kalau kita kan beda, ngeliat kuburan bukan nangis, takut kuntilanak kan, takut pocong, takut. Tapi Sayyidina Utsman itu kalau ngeliat kuburan dia nangis. Ditanya, mata buki, kenapa ya kamu nangis ya Utsman? Ketika diceritakan tentang neraka, tentang surga, kau nggak pernah menangis. Tapi ketika kau melihat makam kuburan, kenapa nangis? Apa kata Sayyidina Utsman? Saya teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, bahwa yang namanya kuburan itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Fa illam naji, apabila dia selamat, pama ba'dahu aisaru minhu, maka dia akan mudah melalui akhirat. Fa illam yanzi, tapi kalau dia enggak selamat, kuburannya jadi kufrah,
Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka sesudahnya itu dia akan lebih sulit perjalanan menuju akhirat. Makanya saya menangis ketika melihat kuburan, karena saya tidak tahu kuburan saya termasuk hufrah ataupun raudhah. Kita nggak tahu, masih selalu aja kita ibadah. Padahal usia kita udah nggak lama usia kita, Pak. Usia orang itu kan, umat itu kan tergantung nabinya. Nabinya itu prototipe atau cerminan dari berapa umur usia dari umatnya. Nabi Adam itu usianya sampai 1000 tahun. Umatnya rata-rata 1000 tahun. Nabi Nuh itu 350 tahun. Usia umatnya rata-rata 350 tahun. Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun, 62 tahun. Itu rata-ratanya segitu usia kita. Apalagi menurut survei itu, ini menurut survei ini Pak, Bapak baca di Kompas itu. Menurut survei, itu orang-orang yang hidup di kota-kota besar, itu rata-rata usianya sekitar 58 tahunan. Jarang juga yang sampai 60 untuk kedepannya. Rata-rata 58 tahun. 56 tahun pensiun, 57 tahun stroke, 58 tahun mati. Tapi kalau di daerah itu usianya agak panjangan Pak. Di daerah itu usianya sekitar 70 tahun ke atas. Makanya orang Jakarta liatin, ciriin, kalau udah pensiun buru-buru pulang kampung dia. Nambahin umur, dia ketakutan mati. Apalagi makanan kita itu, wah Allah, udah serba instan. Di sini kita punya usia 40 tahun aja penyakit udah doyan Pak. 40 tahun sekarang. Orang semuanya serba instan kok. Masak beras, masak nasi dulu saya ngelihat orang tua saya. Itu pertama di aron dulu Pak. Kalau masih ingat di aron. Udah jadi aronan belum dimakan. Cari dangdang, dikukus di dangdang. Anak-anak sekarang mana tahu dangdang. Dikukus, udah selesai belum bisa dimakan. Taruh dulu di baskom. Dikipasin dulu pakai kipas ciplik gitu. Baru dimakan. Sehingga mereka pada sehat. Kalau kita instan mau masak, saya juga masak nasi bisa sekarang mah. Pakai Magicom. Tinggal ambil beras, cuci, ukur takaran airnya, ditutup terus cekrekin, udah ntar dia naik sendiri, udah mateng. Makanya usianya instan. Padahal logikanya, kalau seumat manusia itu makan makanan dari produk buminya sendiri, artinya kalau orang Indonesia makan produk hasil dari bumi Indonesia, itu pasti kalau sakit ada obatnya di Indonesia. Saya ulangin, orang Indonesia makan makanan hasil bumi Indonesia, itu kalau sakit pasti ada obatnya di Indonesia Pak. Itu udah sunatullah. Jadi kalau ada orang sakit di Indonesia kemudian nggak sembuh-sembuh terus keluar negeri, itu kebanyakan makan barang impor itu. Akan harus keluar negeri. Kalau dulu ya Allah, itu yang namanya dulu kakek-kakek saya, kakek-kakek kita itu makanannya alami. Iya. Makanannya alami. Kalau sakit itu nggak nyari obat, cukup nyari daun. Pegel-pegel pakai daun binahong, linu-linu pakai daun mindi sembuh. Anaknya mencret pakai daun
jambu batu itu, jambu biji. Istrinya cerewet. Kalau istrinya cerewet gak bisa pakai daun, Pak, gak bisa, berduit. Daun merah itu. Usia kita gak panjang, maka kita perhatikan sesuatu yang kita belum dijamin oleh Allah. Akhirat kita tidak dijamin oleh Allah. Maka ketika sesuatu yang dijamin oleh Allah, kita begitu hebatnya mencarinya, sementara sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah, akhirat kita tidak dijamin oleh Allah, kita santai-santai saja. Itu kata Imam Ibnu Athaillah, dalilun ala intimasi basarika, itu menunjukkan bodohnya atau hilangnya penglihatan batin kita. Itu menunjukkan kebodohan kita. Bodoh orang sesuatu yang sudah dijamin begitu kita hebatnya mencari, sementara yang tidak dijamin, yang dituntut kita santai-santai saja. Minimal 50-50 lah. Ya, orang doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan duniaku baik di dunia dan baik di akhirat. Minimal kalau kita cari rezeki itu, kita jemput rezeki itu, mencari nafkah itu begitu hebatnya semangatnya, maka seharusnya ibadah sama semangatnya gitu. Minimal itu saja. Ini kadang-kadang kita kalau udah urusan ibadah nggak semangat. Udah apa ya? Mudah-mudahan sih. Ya Allah. Sambil dimakan. Air saya mana pakai ini ya? Ini. Ada sahabat Umar, ini ceritanya lagi nunggang kuda. Kalau sekarang mau lagi naik motor lah. Ini hadis riwayat Ahmad. Lagi nunggang motor atau lagi nunggang kuda. Kalau sekarang mau naik motor, itu dengar ada yang baca ayat Inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Sungguh bahwa azab Allah sangat-sangat pedih. Ketika azab Allah diturunkan kepada makhluk yang bernama manusia, maka tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalang-halangi. Ini sahabat Umar dengar hadis, dengar orang yang baca ayat ini, gemeter, Pak. Biasanya kita kan gemeter kalau lagi ditagih utang, kan begitu kan. Udah gemeter baru gemeter kita. Ini enggak. Dengar ayat itu gemeter, sampai jatuh dari kudanya, tersungkur sujud, nangis. Terus pemaksian alai, bahkan sampai pingsan. Ya Allah, itu saking khauf, saking takutnya, saking takutnya nanti di alam barzah, nanti di alam akhirat. Abu Musa al-Asy'ari itu dia pernah nangis, kemudian ditanya, "Matabki ya Abu Musa?" Ya Abu Musa al-Asy'ari, kenapa kau menangis? Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Innar ruh qabdatain." Ruh itu nanti dibagi jadi dua. Dijadi dua kelompok yang disebut dengan ashabul yamin dan ashabus shimal. Kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.
dan kelompok kiri akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan kenapa saya menangis? Karena saya lam akun ayu fariqani lam a'lamu ayu fariqani akun. Sementara saya nggak tahu saya termasuk ashabul yamin atau ashabul shimal. Kita udah tahu nggak Pak kita mau masuk surga atau enggak sih di sono? Kan kita nggak tahu. Kita nanti di bagian kelompok kanan atau kelompok kiri kita nggak ngerti. Maka disitulah harus menumbuh kembangkan di hati kita. Oh iya, berarti sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah, kita serius, ibadah kita serius, ibadah kita serius, terutama ibadah yang sangat fundamental, yakni ibadah sholat. Sholat jangan sampai ditinggal. Apalagi kalau sudah usia 40 tahun ke atas itu ibadah itu harus rajin sebenarnya. Falamma balagha syiddahu arba'ina sanah. Quran itu nyebutin 40 tahun. Ahli Madinah itu kalau sudah 40 tahun itu tafarragha 'anil ibadah. Dia akan getol dalam beribadah. Kalau sudah berusia 40 tahun. 40 tahun ini tolak ukur Pak. Orang 40 tahun masih geblek, insya Allah kesononya tetap geblek Pak. Tapi kalau udah 40 tahun dia udah sergap ibadah, dia rajin ibadah, insya Allah husnul khatimah. 40 tahun udah itu the warning. Orang Cina Pak, kalau sebelum 40 tahun itu dibantu sama saudara-saudaranya untuk usaha, tapi kalau udah 40 tahun udah nggak dibantu lagi, udah susah. Maka dasarnya itu 40 tahun. Jangan ditinggalkan sholat, karena sholat itu pondasi. Dan sholat untuk kita kaum pria itu berjamaah Pak, berjamaah. Memang berjamaah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi dalam sejarah enggak ada riwayatnya bahwa Rasul itu sholat di rumah, sholat wajib. Dan para sahabat semua sholatnya di masjid atau di musola. Ibnu Ummi Maktum itu buta. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah sali qa'idun ilal masjid. Saya ini pengen sholat ke musola, saya ini mau sholat ke masjid, tapi nggak ada yang mau nganterin saya ke masjid. Boleh nggak saya sholat di rumah aja? Terus kata Rasul, atas mau nida, kau dengar nggak? Kedengeran nggak azan? Naam ya Rasul, saya dengar azan. Ajib, maka kamu harus datang ke musola, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus sholat ini kan kadang-kadang kita banyak halangannya. Maka ketika kita umpamanya kita ketiduran Pak, ketiduran habis isya karena saking capeknya tidur, bangun-bangun jam 7. Yang lewat apa? Subuhnya lewat. Itu Bapak bangun sholat subuh. Itu namanya sholat qadha. Harus diqadha. Jangan udah aman aja nggak sholat, ya harus diqadha itu. Terus pakai kunut atau enggak? Ya tergantung juga. Kalau kiai kesiangan, kemudian ada santri, jangan kunut. Jadi ketahuan kiai kesiangan. Umpamanya kita macet di jalan, perkiraan kita kayaknya dapat nih, saya sholat perjalanan, habis sholat zuhur di perjalanan, kayaknya asar dapat, atau macet udah susah kita untuk sholat asar.
Sampai di rumah udah maghrib. Sholat Pak. Yang ketinggalannya sholat maghrib terus sholat asar. Jangan ditinggalin. Itu karena pondasi gitu. Sholat. Bahkan bagaimana orang yang dulunya dia meninggalkan sholat. Sholatnya udah ditinggalin. Dulunya preman. 60 tahun baru sadar. Kan sholat itu banyak yang ditinggalin tuh. Itu bagaimana posisinya? Kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu wajib diqodho. Dia setiap sholat, dia gak perlu sholat sunnah lagi. Dia sholat qodho. Dia sholat qodho. Zuhur sholat lagi, sholat qodho. Sampai kapan? Sampai merasa yakin semuanya terbayar. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain di antaranya Ibnu Hazm, udah nggak perlu, tinggal taubat, kemudian banyakin amal, banyakin sholat sunnah. Terserah, kalau bapak masih sanggup untuk mengqodho sholat yang kemarin ditinggal, jalanin. Kalau umpamanya kita nggak sanggup, ya sudah, banyakin sholat sunnah. Nah pada akhirnya setengah 8 udah jam 9, udah apa ya? Saya ngomong apa sih Pak itu pada akhirnya? Pada akhirnya kita jaga ibadah-ibadah kita, sholat kita, terus jamaah itu jangan ditinggal. Jamaah jangan ditinggal. Ini seharusnya ini udah bukan mushola lagi, harusnya sudah jadi masjid. Atau sudah jadi tingkat 3 karena udah gak menampung jamaah. Seharusnya. Tapi rata-rata mereka asik sholat di rumah. Padahal Rasul mengajarkan untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ibadah-ibadah, kita semangat dalam beribadah. Jangan hanya yang fardu-fardu saja. Jadi kalau analoginya Imam Al-Ghazali, fardu itu sama aja. Kalau dagang itu modalnya doang. Asluhu. Jadi bapak kalau cuma ngerjain fardu aja, itu cuma kembali modal doang. Wa sunnanuhu ribhuhu. Sementara yang namanya sunnahnya itu keuntungan. Bapak kalau mau dagang itu kembali modal doang, itu udah rugi sebenarnya. Kalau mau dagang kan kita pengen banyak untung. Begitu pula ketika ibadah, ketika kita ingin banyak pahalanya, maka jangan mengerjakan yang fardunya saja. Itu cuma kembali modal doang. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Dan juga bukan hanya sunnah-sunnah sholat saja, sunnah-sunnah puasa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dalam istiqamah beribadah, dan Allah matikan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan min syakirin hamdan yufiqa bi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal abad wa taqtilna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ad-darajat wa tuballighuna sal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa baratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afina al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.